Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mimin. Kali ini Mimin mau mengajak teman-teman semua belajar apa itu pangan fungsional. Sebenarnya di video sebelumnya Mimin sudah menjelaskan sedikit mengenai pangan fungsional. Nah, kali ini Mimin mau mengajak teman-teman semua mengetahui sumber-sumber pangan fungsional yang ada di sekitar kita. Kalau begitu, kita simak yuk video berikut ini. Jangan di-skip dan tonton terus. Semua bahan pangan adalah pangan fungsional. Kok bisa gitu ya? Karena semua makanan atau bahan pangan menyediakan energi dan nutrisi yang dibutuhkan kita untuk bertahan hidup. Pengertian pangan fungsional menurut FDA atau Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah makanan dan komponen makanan yang memberikan manfaat kesehatan di luar nutrisi dasar bahan makanan tersebut. Selanjutnya adalah penggolongan pangan fungsional. Yang pertama adalah semua pangan fungsional dan olahannya. Yang kedua adalah makanan medis, biasanya digunakan dalam dunia kesehatan. Dan yang ketiga suplemen makanan berupa tablet, kapsul, atau cairan. Selanjutnya kita akan belajar contoh-contoh makanan fungsional alami. Yang pertama adalah bahan pangan berwarna ungu. Mengandung komponen aktif antosianin yang berfungsi sebagai antioksidan yang dapat menangkap radikal bebas. Simak gambar-gambar berikut ini. Yang kedua adalah coklat. Hayo, siapa yang setelah makan coklat giginya sakit? Setelah memakan coklat, teman-teman bisa gosok gigi atau kumur dengan air hangat supaya gigi tidak akan sakit setelah makan coklat. Coklat merupakan hasil fermentasi dari biji coklat, memiliki rasa pahit, mengandung komponen aktif yaitu polifenol, dan memiliki asam lemak tidak jenuh, jadi tidak bikin gendut ya, tapi tidak boleh berlebih. Yang ketiga adalah serat. Serat merupakan karbohidrat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh, dapat melancarkan pencernaan dan dapat menurunkan resiko penyakit kronis loh. Banyak terdapat pada sayuran atau pada buah-buahan dan juga terdapat pada biji-bijian. Selanjutnya adalah penggolongan serat. Serat digolongkan menjadi soluble fiber dan insoluble fiber. Soluble fiber yaitu serat larut air yang berfungsi membuat efek kenyang karena serat akan membentuk gel yang dapat memenuhi lambung sehingga akan timbul rasa kenyang. Selanjutnya adalah insoluble fiber atau serat tidak larut air yang berfungsi dapat melancarkan BAB karena serat mengikat air dan tidak ikut larut di dalamnya. Dan yang keempat adalah bumbu dan rempah-rempah, misalkan jahe. Jahe memiliki komponen aktif yaitu gingerol. Jahe juga dapat menstimulasi aliran darah dan mencegah sakit, menambah nafsu makan, memberikan sensasi rileks, dan menghambat terjadinya sakit perut akibat pola makan yang salah. Contoh dari bumbu dan rempah-rempah lainnya yaitu kayu manis. Kayu manis memiliki komponen aktif yaitu sinemaldehid. Kayu manis juga sebagai antibakteri, anti jamur, dan dapat mencegah penggumpalan darah. Dan yang kelima adalah susu dan olahannya. Susu dan olahannya dapat menurunkan tekanan darah sebagai antimikrobia dan dapat menurunkan kolesterol. Selanjutnya adalah keju.
Keju merupakan sumber protein yang baik. Keju juga mengandung kalsium dengan daya serap atau absorpsi yang baik pula. Dan yang ketujuh adalah probiotik. Probiotik adalah bakteri baik yang bermanfaat bagi kesehatan. Biasanya baik bagi kesehatan pencernaan. Biasanya terdapat pada produk-produk berikut ini. Dan yang terakhir adalah prebiotik. Prebiotik adalah asupan makanan yang berfungsi sebagai penunjang pertumbuhan bakteri baik. Banyak terdapat pada sayur, buah, kacang kedelai, dan bahan pangan lain yang berserat tinggi. Selanjutnya kita akan belajar kandungan dari makanan yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah stroberi. Stroberi memiliki serat yang tinggi, kaya akan antioksidan, memperbaiki fungsi dan sistem pembuluh darah, dapat melindungi jantung, dan menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Dan yang kedua adalah alpukat. Alpukat sebagai sumber vitamin K, B, dan E, sebagai sumber serat, mengandung lemak sehat dan menurunkan kolesterol jahat. Yang ketiga adalah tomat. Tomat memiliki antioksidan sebagai sumber likopen, mengurangi kerusakan jaringan karena radikal bebas dan dapat merusak pertumbuhan sel kanker. Yang keempat adalah susu. Susu sebagai sumber protein, baik untuk kesehatan tulang dan gigi, sebagai sistem kekebalan tubuh, dan dapat mempertahankan tekanan darah. Yang kelima adalah bayam. Bayam dapat melindungi mata dari kerusakan yang diakibatkan cahaya, dapat menetralkan radikal bebas, dan sumber vitamin A dan K. Lalu yang terakhir adalah brokoli. Brokoli memiliki kalori yang rendah, mengandung serat yang tinggi, memiliki sifat anti kanker, dan kaya akan vitamin C. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Bye-bye, salam sehat dari Mimin.